Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Krisna Mukti. Saya biasa dipanggil Bayu. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Surabaya, Program Studi Teknologi Informasi angkatan 2018. Oke, di sini saya salah satu partisipan dari program MUK Aptikom Cyber Security angkatan 2021. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan eh, sudut pandang saya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pengajar yang ada di MOOC Aptikom Cyber Security. Oke, langsung saja. Ini saya akan mempresentasikan jawaban saya tugas 7 MOOC Aptikom, yang dimana adalah tugasnya buatlah video berdurasi 5 sampai dengan 10 menit, yaitu menceritakan sebuah kasus cyber war atau peperangan cyber antar dua atau sejumlah negara di masa lalu. Kemudian unggahlah ke YouTube dan kirimkan URL-nya, konten yang harus ada dalam video yang dimaksud. Yang pertama adalah apa penyebab terjadinya perang cyber, kemudian yang kedua bagaimana peperangan itu terjadi, yang ketiga siapa yang menang atau siapa yang kalah, yang keempat apakah perang tersebut sudah selesai atau belum, dan yang terakhir ialah siapa saja yang terlibat tentara cyber dalam peperangan tersebut. Tentara cyber. Oke, langsung saja ke jawaban saya yang pertama, penyebab terjadinya perang cyber. Oke, di sini saya mengambil contoh dari serangan cyber Titan Rain, yang dimana itu adalah sebuah penyerangan cyber yang disebabkan oleh tindakan unit 61398, yaitu Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Dan aksi penyerangannya ini sendiri memang disponsori langsung oleh aktor atau pelaku dari negara Cina untuk menyerang intelijen pertahanan yang ada di Amerika Serikat. Bukan hanya yang ada di Amerika Serikat, tapi ada juga beberapa negara di bagian Eropa yang terdampak oleh serangan Titan Rain ini, atau secara definisi serangan terus-menerus. Serangan terus-menerus ini yang ada di negara bagian Eropa yang terdampak, yaitu negara Inggris juga terdampak oleh serangan ini yang dilayangkan oleh negara Cina, yang dapat juga menyerang pertahanan dari negara Inggris. Seperti itu. Oke, lanjut. Soal yang kedua, bagaimana peperangan itu terjadi? Yang pertama, peretas Titan Rain ini melakukan penyerangan ke Badan Intelijen Amerika Serikat seperti FBI, yang dimana itu sangat sensitif bagi sistem pertahanan keamanan dalam suatu negara tersebut, dan juga di berbagai kontraktor pertahanan Amerika Serikat, yang diantaranya yaitu jaringan di Lockheed Martin, kemudian Sandia National Laboratories, kemudian yang ketiga Redstone Arsenal, yang terakhir itu NASA juga. Nah, itu adalah salah satu jaringan yang amat sensitif di negara Amerika dalam sistem pertahanan dalam suatu negaranya. Peretas Titan Rain. Oke, mungkin lanjut ke soal nomor 3. Siapa yang menang atau kalah? Berdasarkan artikel yang sudah saya baca dan sudah saya amati dari beberapa sumber yang ada, di sini negara Cina menang dalam penyerangan ini dikarenakan salah satu indikasinya adalah para peretas Titan Rain ini dapat mencuri informasi yang mungkin memang tidak rahasia, misalnya seperti informasi dari komputer rumah ke rumah. Tetapi meskipun tidak rahasia, yang dimana peretas Titan Rain ini dapat mengungkapkan kekuatan dan juga kelemahan Amerika Serikat, yang dimana itu sangat sensitif bagi negara tersebut. Karena dengan begitu negara Cina, peretas Titan Rain utamanya itu dapat mengerti apa sih kelebihan dan juga kelemahan dari sistem pertahanan dari negara Amerika. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Apakah perang tersebut sudah usai atau belum? Jawabannya adalah sudah. Dikarenakan peperangan atau penyerangan Titan Rain itu dimulai pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 akhir. Jadi kurang lebih ada 3 tahun penyerangan Titan Rain itu dilakukan oleh Cina terhadap negara Amerika Serikat khususnya. Meskipun ada beberapa negara di Eropa bagian yang memang terdampak seperti Inggris, tapi yang sangat dirugikan dalam penyerangan Titan Rain sendiri itu adalah negara Amerika. Oke, lanjut ke soal nomor 5.
Siapa saja yang terlibat, tentara atau tentara cyber dalam peperangan tersebut? Oke, yang terlibat di sini adalah yaitu unit PLA 61398 atau People's Liberation Army atau biasa disingkat PLA di negara Tiongkok sana, atau biasa disebut dengan Tentara Rakyat Cina, tentara komunis dari Cina, yang dimana itu adalah serangan yang dilayangkan oleh beberapa pasukan militer yang ada di Cina ke sistem pertahanan yang ada di Amerika Serikat. Jadi memang kuasa hukum yang ada di Amerika itu membenarkan bahwa serangan itu tidak hanya dilakukan oleh satu individu, tetapi dilakukan oleh beberapa kelompok yang sangat terorganisir dan terkoordinir, sehingga bisa sangat terstruktur penyerangan Titan itu terjadi. Jadi cyber yang dilayangkan oleh Cina itu tidak lepas dari peran militer unit PLA atau People's Liberation Army yang biasa disebut dengan Tentara Rakyat Tiongkok Komunis, seperti itu. Jadi yang terlibat adalah yang unit PLA 61398. Oke, menurut saya itu hasil pengamatan saya berdasarkan dari referensi yang sudah saya dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.